Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau berbagi resep jajanan berbahan dasar dari kepala ayam dan mie. Ini bisa dijual frozen food atau per biji seribuan. Mau tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Bahannya yang pertama ada mie kuning yang udah aku rebus. Ini kebetulan aku pakai mie burung dara. Lalu ada mie hijau yang sebenarnya buat mie ayam, tapi karena bentuknya lurus cantik jadi aku rasa bakal pakai ini juga. Lalu ada kepala dan leher ayam yang udah aku bersihkan sebanyak 1/4 kilo. Selanjutnya aku siapin talenan sama pisau yang udah aku asah atau aku tajamkan. Jadi aku mau buang bagian-bagian yang gak aku pakai. Aku mulai dari kepala ayamnya dulu, aku belah jadi dua. Lalu aku mau buang tulang-tulangnya dan matanya juga. Hati-hati ya saat buang tulangnya, karena dia itu tajam. Gunakan pisau untuk membantu mengeluarkan tulangnya. Aku juga pakai bagian otak yang ada di kepala bagian bawah. Kalau kalian gak suka, kalian boleh buang aja. Aku nggak sarankan pakai kalau kalian mau buat untuk anak-anak ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kalau kalian merasa cara ini ribet, kalian bisa gilingkan kepala dan leher ayam di pasar. Kalau menurut aku di rumah itu lebih bersih ya, dan kita lebih tahu apa yang kita makan dan apa yang kita buang. Lalu untuk leher, aku bakalan potong kulitnya dan potong sedikit daging yang menempel di tulangnya. Nanti hasilnya bakalan jadi kayak gini. Jadi kulitnya itu ada menempel bagian daging-dagingnya gitu. Selanjutnya aku buang yang gak aku pakai. Lalu aku potong kecil-kecil daging yang udah aku pisahkan dari tulangnya. Nah ini dia hasilnya yang udah dipotong. Beratnya berkurang jadi 200 gram. Lalu aku siapin tepung tapioka sebanyak 150 gram. Lalu ada telur 1 butir, 2 siung bawang putih, dan ada merica. Ini aku pakai sekitar setengah sendok makan. Untuk penyedap ada garam setengah sendok makan sama kaldu bubuk 1 sendok makan. Lalu aku bakal haluskan untuk bawang putih sama mericanya dan tambahkan sedikit garam. Kalau kalian mau nggak pedas, kalian bisa skip untuk mericanya ya. Lalu aku bakal siapin blender, masukkan ayam, bumbu yang udah diulek, telur, lalu ayam lagi. Ini bakalan aku haluskan pakai blender. Hasilnya bakal kayak gini jadinya. Kalau udah dirasa halus, masukkan ke dalam wadah, masukkan semuanya. Lalu aku mau tambahkan daun seledri, pakai secukupnya aja atau sesuai selera. Kalau nggak suka bisa di skip aja ya. Daun seledrinya ini bakal aku cincang-cincang jadi halus kayak gini. Kalau udah halus, masukkan ke adonan tadi. Nah, kalau udah dimasukkan, masukkan kaldu bubuk sama garam juga, aduk-aduk sampai dia tercampur merata. Nah, karena ini tadi adonannya itu ternyata ayamnya belum halus, jadi aku blender lagi. Dan ternyata daun seledrinya juga ikut halus, tapi nggak apa-apa, ini jadinya lebih bagus. Masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Ini aku bakalan aduk-aduk terus sampai dia itu tercampur merata. Karena ini agak susah, jadi aku ganti aduk pakai tangan sebentar. Kalau udah dirasa mulai tercampur merata, aku aduk lagi pakai sendok kayak gini. Nah, ini udah bener-bener rata. Aku siapin plastik, kalian boleh pakai plastik apa aja. Tapi aku sarankan kalau plastiknya tipis, kalian pakainya double ya. Jadi ini plastik aku lumayan tebal, plastik yang biasa buat kemasan keripik-keripik yang dijual itu ya. Kalau kalian plastiknya tipis, pakai double aja supaya nanti nggak bocor. Nah, kalau udah masukkan semua adonannya ini,
aku bakal masukkan adonan sambil ditekan-tekan ke bawah supaya adonannya itu nggak moncrot ke atas. Tekan-tekan kayak begini, sendok-sendok aja. Nah, kalau udah, sekarang ditutup bagian atasnya. Dan jangan lupa kasih tutup karet juga supaya lebih kuat. Kalau udah dirasa kuat, sekarang gunting bagian ujungnya. Kira-kira lebarnya itu seibu jari. Nah, ini aku udah didihkan air dan siapkan gunting juga. Jadi cara merebusnya kayak gini, tinggal kalian tekan adonannya ke bawah. Kalau udah keluar dan agak panjang, kalian bisa gunting. Ini bakal aku masak sampai dia itu mengambang. Nah, kalau udah mengambang kayak gini, itu artinya tuh udah mateng. Bisa diangkat lalu ditiriskan. Lakukan sampai semua adonannya habis dan semuanya matang. Kalau udah matang, jangan lupa dinginkan dulu sampai benar-benar dingin. Ini bakal aku sisihkan dulu. Aku juga siapin tepung terigu yang aku campur air sebagai perekat. Lalu aku siapin juga minyak. Sebelum itu aku bakalan potong untuk adonan yang udah aku rebus tadi. Karena ini buat jualan, jadi aku mau potong jadi tipis dan panjang-panjang supaya nggak rugi ya waktu menjual. Karena kan waktu menjual nanti kan biasanya kita itu kasih pelengkap saus. Apalagi kalau jual ke anak-anak itu nanti digoreng, butuh minyak goreng, plastik lagi. Nah, ini sekarang udah siap. Jadi aku mau tata untuk menggulungnya. Tata minyak memanjang kayak gini. Kalau udah minyak rapi, sekarang ambil tusukan. Tusuk satu adonan, lalu taruh di ujung mie. Rapikan dulu ujungnya sebelum digulung. Kalau udah, pegangi yang kuat ya. Lalu gulung secara perlahan sambil terus dirapikan. Kalau udah mau mencapai ujung, jangan lupa kasih sedikit tepung terigu yang udah dicampur air, lalu gulung-gulung lagi. Jadi fungsinya dari tepung terigu ini sebagai perekat dan supaya minyak itu nggak berantakan. Ini bakalan aku kasih contoh satu lagi. Nah, ini dirapikan dulu, lalu digulung-gulung sambil terus dirapikan. Usahakan menggulungnya ini padat ya, jadi menggulungnya itu sedikit ditekan-tekan. Nah, ini kalau pakai mie instan, jadi kalau pakai mie instan, aku sambil panjang-panjangkan kayak gini minyak supaya dia itu lebih mudah. Kalau pakai mie instan nggak pakai perekat juga bisa sih, karena dia itu minyak kan lengket. Tapi kalian harus sedikit tekan-tekan. Nah, ini tuh udah selesai semuanya. Ini masih ada yang belum aku kasih mie karena minyak habis. Ini jadinya lumayan banyak banget loh. Dan kalian bisa simpan di box yang ada tutupnya kayak gini. Kalian bisa simpan di kulkas, bisa tahan sekitar 3-5 hari. Dan hati-hati ya, jangan terlalu lama menyimpan di kulkas karena biasanya itu jadi cepat basi gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa dikasih tutup yang rapat supaya dia itu lebih tahan lama. Nah, ini aku kasih tutup rapat dan aku mau masukkan ke kulkas. Nah, aku kasih saran buat menggoreng. Jangan lupa minyaknya itu yang banyak dan apinya jangan yang api besar ya, api sedang aja. Supaya dia itu nggak cepat gosong dan bisa matang sampai ke dalam-dalam. Nah, kalau udah matang hasilnya bakal jadi kayak gini. Terima kasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah.